Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke persoalan yang akan kita bahas, saya dulu punya catatan kecil. Saya ingin bercerita singkat sewaktu saya memimpin IAIN Makassar. Ketika itu ada seorang tua sangat berpengaruh bernama Adi Pangerang. Kenal yang orang dari sangat disiplin. Jadi soal waktu itu disiplin sekali. Tetapi kita ini biasa molor waktunya. Maka apa yang kita lakukan, kita tidak mau beliau datang lebih dulu dari undangan. Maka kita undang beliau jam 9 misalnya. Dan undangan 8.30. Sewaktu beliau datang, tidak lama, baru datang yang lain. Tapi relatif sudah ada. Beliau bertanya, kenapa begini? Saya jawab, kita memang undang mereka 8.30. Kami tidak mau Bapak menunggu terlalu lama. Dia marah. Itu saudara menunjukkan bahwa saya tidak menghargai waktu. Undang sama aja, biar saya nunggu. Saya kira inilah pengalaman saya di sini sekarang. Saya baru baca WhatsApp, bukan dari sini, dari sekretaris saya. 8.30 sudah di mobil pada 8.30. Nah, jadi saya lambat karena itu. Saya kira perlu suara saya yang ini. Itu yang pertama. Saya tidak tahu judul yang ditulis itu apa istilahnya. Ya, saya tidak tahu itu ada penelitian untuk itu atau tidak. Ya. Namun yang jelas begini, soal tulis menulis, ini nasihat saya yang pertama. Kalau mau menulis karya ilmiah, jangan menulis seperti menulis surat pada pacar. Tidak pernah jadi itu. Ya kan? Jadi satu lembar disobek. Persiapkanlah sebisanya, tulislah dengan keyakinan. Pasti ada salahnya. Karena itu harapkan koreksi dari orang. Jangan marah kalau dikoreksi. Tidak ada seorang penulis pun yang tidak ada salahnya. Tidak ada. Jadi, dengan seringnya Anda menulis, semakin kurang juga kesalahan. Itu yang pertama. Saya sampai sekarang di Al-Misbah itu saya masih menemukan kesalahan. Saya tulis sekian tahun yang lalu, baca, oh ini mestinya begini, ini mestinya begitu. Tapi kita serahkan pada masyarakat. Silakan baca,
Ada yang tidak setuju, silahkan sampaikan, silahkan kritik dan sebagainya. Itu dulu satu. Ada satu teman saya sudah 10 tahun, setiap saya ketemu dia, mana bukunya? Tidak muncul-muncul. Karena itu saya kira dalam konteks ini. Yang kedua, yang saya ingin garis bawahi. Setiap kata itu wadah. Harus ada isinya. Gelas ini kosong. Harus ada isinya. Isinya ada ukurannya. Jangan isi 1 liter di sini. Jangan juga isi kurang. Jangan juga tidak ada isinya. Yang tidak ada isinya itulah yang dinamai omong kosong. Isinya jangan berlebih. Karena berlebih dia hilang. Kalau kurang juga tidak cukup. Nah, dalam konteks tafsir ini harus Anda perhatikan. Jangan sampai berlebih. Itu Ar-Razi dinilai berlebih tafsirnya kan? Fihi kulla syai' illa tafsir. Sampai orang berkata begitu. Ya. Tafsir Jalalain orang anggap terlalu singkat. Sampai itu ulama-ulama kita dulu yang berbicara tentang memegang Al-Quran dengan wudhu. Itu mereka berkata, ini boleh dipegang ini sampai wudhu. Karena kalimat-kalimatnya Jalalain lebih banyak dari itu. Itu satu. Setiap kata ada kesan yang ditimbulkannya. Saya beri contoh. Samakah perempuan dengan wanita? Lebih suka dipanggil wanita atau perempuan? Nah, itu dia, perempuan. Ya, itu kan kita Kementerian Peranan perempuan, bukan wanita. Karena ada kesan dari kata itu yang lebih terhormat dibanding dengan kalau dipanggil wanita. Begitu juga, apalagi dalam bahasa Al-Quran. Sebentar saya akan kembali ke sini. Yang kedua, setiap kata itu harus punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, apa artinya? Kita baca di Al-Quran. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Saya mau bandingkan kita masa perjuangan. Allahu Akbar. Punya kekuatan dari itu. Kekuatannya luar biasa. Sekarang orang pakai juga Allahu Akbar. Ada kekuatannya. Tidak ada kekuatannya. Setiap kata harus punya kekuatan. Jadi punya makna, punya kesan, punya kekuatan. Anda berkata, saya besok akan ke Surabaya. Ada kekuatannya atau tidak? Mau lihat kekuatannya, pesawat jam 5 subuh. Anda jam 3 udah bangun. Iya, ada kekuatan. Tapi saya besok mau ke Surabaya, besok mau ke Surabaya, besok mau ke Surabaya. Tidak ada kekuatannya, Anda tidur terus. Itu setiap kata. Al-Quran itu harus mempunyai kekuatan. Kalau tidak, tidak. Saya mau ambil contoh. Ulama. Nah, ini ulama. Anda
kader ulama. Apa sih artinya ulama itu? Kita lihat. Ulama. Bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab. Walaupun asalnya bahasa Arab, tapi maknanya sudah beda. Beda dah. Mari kita lihat. Dalam bahasa Indonesia, ulama itu orang yang dalam pengetahuan agama Islamnya. Jadi, yang dalam pengetahuannya menyangkut agama Kristen tidak dinamai ulama. Ahli-ahli kristologi orang Kristen tidak dinamai ulama. Ya kan? Nah, kalau Al-Quran? Al-Quran bagaimana? Ada ulama'u Bani Israel. Jadi tidak khusus dalam agama Islam. Bahkan tidak khusus dalam ilmu agama. Kalau Anda baca itu apa itu? Sebelum innama yakhshallah min ibadihi ulama. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi mukhtalifan anwa'uhu sampai wa minal jibal judadun bidhun wa humur sampai kemudian wa minad dawabi wa minan nasi kadzalik. Jadi ilmu semuanya yang mengetahuinya dinamai ulama. Nah, di sini ulamanya ini ulama bahasa Indonesia atau ulama? Harus Anda paham. Kita melangkah lagi, lihat dari segi bahasa nih. Ulama dalam bahasa Indonesia itu tunggal. Ya. Oh itu dia ini ulama besar. Dalam bahasa Arab, jama' alim. Tetapi kita lihat lagi sekarang, kesan. Ulama itu beda dengan alimun. Dua-duanya jama'. Beda kan? Apa bedanya? Kita lihat. Kalau alimun atau alimin itu orang yang betul-betul sangat mendalam pengetahuannya. Itu sebabnya Allah melukiskan dirinya wa kunna bihi alimun, bukan ulama. Apa itu? Apa itu ayat? Tunggu dulu. Alimin, gitu. La yaqiluha illal alimun. Alimun itu jamak yang Imam Syafi'i itu minal alimin. Tapi kalau ulama, ada enggak ulama usul? Ada ulama usul. Walau tidak dalam ilmunya, tapi punya ilmu, bentuk jamaknya juga dinamai ulama. Tapi kesannya apa? Ini tidak terlalu dalam ilmunya. Saya tidak ingin Anda menjadi ulama dalam pengertian Al-Quran. Bahkan nanti kita lihat. Mari kita lihat. Summa awratnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqun. Sudah. Yang mewarisi kitab suci itu ada yang zalimun li nafsihi. Ada yang moderat, muqtasid. Ada yang sabiqun bil khairat. Itu kata. Itu yang kita ini. Ya kan? Itu yang saya ingin kita fahami ketika Anda menjelaskan. Dan ilmu itu apa? Semua kata yang terdiri dari huruf ain, lam, dan mim itu menunjukkan kejelasan.
Jadi kalau remang-remang bukan ilmu namanya. Kita lihat alam. Apa itu alam? Bendera. Jelas kan? Gunung. Alam. Sumbing. Ulmah. Karena jelas. Jadi kejelasan. Ulama dalam bahasa Indonesia mestinya tidak berbicara secara remang-remang. Harus jelas. Nah, kemudian ilmu itu apa? Apa itu ilmu? Beda-beda. Ada yang berkata begini, ilmu itu adalah pengetahuan dan metode untuk mencapai pengetahuan. Itu dia istilahkan. Di epistemologi Islam itu dikatakan ilmu itu terserapnya forma sesuatu dalam benak Anda. Saya jelaskan. Ini apa? Botol. Ada bentuknya, ada bendanya ya. Ini masuk di otak Anda. Tapi yang masuk apanya? Bukan botolnya. Bukan airnya. Tapi bentuk ini, oh ini ada ini. Itu ilmu dalam epistemologi. Masuk, oh begini. Kursi. Boleh jadi yang masuk dalam benak Anda cuma sebagian. Kursi tempat duduk. Mau lebih sempurna lagi. Oh tempat duduk punya busa. Nah, punya warna. Punya kayu. Semakin sempurna sesuatu masuk di dalam benak Anda, semakin sempurna ilmu. Oke, itu satu. Dalam agama, bukan hanya itu. Lahirlah al-ilmu ilman. Ilmun fis sudur wa ilmun fis sutur. Ilmu itu dua macam. Ada yang masuk ke dalam benak. Ada yang cuma di otak. Yang masuk dalam benak, itulah ilmu yang bercahaya. Nurun yakzifuhullah. Sehingga mereka berkata, laisal ilmu bitta'allum, walakinnal ilma nurun yakzifuhullah ala man yasha'u min ibadi. Bukan hasil proses belajar mengajar. Dari sini kemudian nanti lahir itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kaitkan itu dengan ulama. Zahir itu apa namanya? Ilmu banyak enggak? Banyak ragamnya. Apa yang paling penting? Saya kasih rumusnya. Sayyidina Ali kasih rumus. Ilmu yang paling penting Anda ketahui adalah ilmu yang tidak menjadi baik kewajiban Anda kecuali dengan mengetahuinya. Apa kewajiban Anda? Kita setiap orang wajib salat 5 waktu. Harus tahu. Karena itu kewajiban Anda. Kita meningkat. Anda guru. Guru apa? Mengajar apa? Mengajar bahasa Inggris, harus paling tahu bahasa Inggris. Harus paling tahu bahasa Perancis, tidak usah. Harus tahu ilmu bumi, tidak usah. Apa? Ilmu yang paling perlu Anda ketahui adalah yang tidak menjadi baik kewajiban Anda kecuali dengan mengetahuinya. So, kalau tidak, kita terlalu banyak ilmu. Jadi jangan setengah-setengah.
Kesulitan kita ansafil ulama. Sudah tahu fikih, tahunya setengah-setengah. Ya. Jadi ulama bisa beda-beda sekarang. Ulama apa, ulama tafsir, ulama hadis. Itu Anda kuasai. Baru jadi ulama dalam bahasa Indonesia, baru jadi alim. Alimun. Ya kan? Itu. Masih ada waktu. Kita lanjut. Jadi ada ilmu. Kalau kita memperhatikan ilmu ini terus berkembang. Nah, pertanyaan, apakah sifat ilmu itu yang berkembang ada yang pasti dan tidak berkembang? Ini sudah selesai. Nah, kita, kalau dari segi tinjauan agama, disitulah ada yang dinamai qat'i dan shonni. Ini sudah pasti, tidak usah ulang lagi. Tapi umumnya, apa yang dinamai hakikat ilmiah? Nah, ilmuwan pun, oh, ini hakikat ilmiah. Apa sih artinya hakikat ilmiah itu? Hakikat ilmiah itu kesepakatan para pakar menyangkut suatu masalah pada masa tertentu. Bisa jadi kesepakatan itu diubah lagi. Ada berapa planet yang mengitari tata surya? Itu sudah beda-beda. Dulu 7, 8, itu, ya kan? Kita harus paham ini. Kalau Anda masih mau mempertahankan apa yang dinamai hakikat ilmiah, padahal sudah dibantah oleh pakar-pakar yang akan datang, Anda ketinggalan zaman. Dan ini yang banyak. Kalau Anda hanya mau membaca buku-buku lama, fatwa-fatwa lama, tidak mempertimbangkan kondisi masa kini, Anda pasti salah. Karena kan fatwa itu kan punya kaitan dengan waktu, dengan sosok, dengan keadaan. Jadi itu kata Imam Ghazali serupa atau lebih besar bahayanya daripada Anda meniru resep dokter untuk satu orang sakit dan memberinya pada orang sakit yang lain. Ini demam dia ini. Kenapa demam? Flu. Anda kasih obat flu. Padahal dia demamnya bukan karena flu. Ini ulama harus gitu dong. Jangan cuma buka Google. Itu ada riwayat. Ada satu di Majelis Rasul katanya. Ada satu orang tua bertanya pada Rasul, bulan puasa kalau saya cium istri, batal tidak puasa? Boleh tidak? Oh boleh. Datang lagi ada muda tanya, saya, oh kamu tidak boleh kamu. Pertanyaan yang sama. Jawabannya beda. Kalau Imam Ghazali kasih contoh lebih lah. 2 orang mau bertanya, mau berenang di laut. Kamu tidak boleh. Ini boleh. Orangnya beda. Waktunya beda. Nah ini seperti ini nih kondisi. Jadi bisa beda-beda. Secara umum kita mau lihat. Kitab suci Al-Quran itu diturunkan untuk menyelesaikan problem.
Itu tujuannya. Kana nasu ummatan wahidah. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Jadi alim itu menyelesaikan problem, bukan penyebab problem. Dia kalau ada problem dia selesaikan, jangan dia yang menjadi sebab problem. Sekarang kita tidak jarang seperti itu. Tidak jarang seperti itu karena kedangkalan pengetahuan. Nah, kita lihat. Ulama itu warasatul anbiya, ya kan? Populer itu. Apanya yang dia warisi? Hah? Anda mewarisi apa dari Nabi? Kita baca Quran. Tsumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Ini dikata istafaina ini ulama sangat berbeda pendapat itu. Yang jelas kita lihat dulu sampai di sini. Kita warasatul anbiya. Nabi itu tugasnya dalam konteks kitab suci apa? Tabligh, menyampaikan, ya. Bayan. Bayan itu penjelasan lisan tentang maknanya, atau penjelasan sikap, atau penjelasan praktek. Itu. Apalagi? Apalagi? Bayan, ini, ya tahqiq, ya. Ada yang lebih penting lagi yang saya ingin tambah satu. Mempraktekkan dalam bentuk wasatiyah. Wastaqim kama umirta wa man tabama'ak wa la tatghaw. Ini yang paling pokok nih, moderasi. Dan kalau mau moderasi harus paham. Saya tidak bisa tahu di hadapan saya ini sekarang, di soft pertama ada 3 orang. Siapa yang di tengah? Saya tidak bisa tahu yang di tengah kecuali kalau saya tahu siapa di sini. Oh, di sini 3 orang, yang di tengah Bapak ini. Tapi kalau ada lagi 1 orang, ada lagi 2 orang, sudah bukan yang ketiga. Harus tahu. Jadi wasatiyah itu pengetahuan real sekarang. Boleh jadi wasatiyahnya orang dulu sudah beda dengan sekarang. Tahu. Harus hati-hati. Tahu, hati-hati. Karena ada godaan nafsu, ada godaan setan. Itu Nabi. Karena itu katanya surat Hud itu yang berbicara tentang itu yang paling berat dilaksanakan Nabi. Syayyabatni Hud. Saya beruban karena Hud. Karena apa? Bagaimana di tengah, tidak loncong sini, tidak ke sini. Hati-hati. Harus pengetahuan, ada hati-hati. Emosi. Kita tidak bisa melaksanakan moderasi itu karena emosional. Ada yang terlalu beragama, bangun, sholat malam, ini. Ada 1 orang pakai jeans, ini, tapi dia sholat 5 waktu, masih ini, hanya sunnahnya tidak ada. Ini dia ukur orang itu dengan diri, oh ini kurang beragama nih. Emosi. Begitu juga sebaliknya. Ada orang taat, ini sunnah-sunnah, pakai jenggot dan segalanya, yang ini tidak pakai, oh ini keterlaluan ini agamanya. Itu
emosional, dua-duanya bisa benar. Ya kan? Itu pesan-pesan. Masih ada waktu? Oh, enggak, jangan. Saya disiapin minum dulu. Okay. Ya cukup. Ini juga saya mau bilang ke kalian. Saya anjurkan jangan yang besar-besar kayak gini. Yang tersisa apa? Masih ada yang mau minum? Saya ada virus loh, jangan minum. Ya jadi kita botol kecil kalau perlu tambah. Itu sebabnya saya sering berkata, kita harus berhati-hati menerima pendapat bahwa sumber daya alam terbatas. Tidak terbatas. Tidak terbatas, Pak. Terbatas karena kesalahan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kau mau hitung nikmat Allah, tidak bisa kamu hitung. Tidak terbatas. Tetapi itu ada dua ayat yang bunyinya seperti itu. Satu menyatakan innallaha laghafurur rahim. Yang satu berkata innal insana lazulumun kafar. Zulum kafar. Zalim dia. Masak banyak-banyak dah habis. Dibuang. Padahal ada yang tidak ini. Kalau terbatas. Kafar menutupi, tidak mau mengeksploitasi alam ini. Di bawah alam ini, di perut bumi ini terlalu banyak. Anda mengukur terbatas karena Anda lihat yang di atas. Tapi coba, ini tidak terbatas, tidak terbatas. Apalagi ada yang diperbaharui kan. Tapi kita termakan. Kita mau cari penyakitnya apa? Oh, zalim. Nggak usah banyak-banyak. Kalau perlu tambah. Ini bisa dibayangkan. Kalau ini semua dibuka, hanya setengah. Nah, jadi kalau sudah ada satu dibuka, kalau mau minum, ambil ini. Itu agama begitu. Sehingga itu tadi ya. Jadi saya kira itulah. Oke, silakan.